ketika kita hendak menasihati orang lain, ketika kita hendak memberikan nasihat kepada orang lain, maka hendaknya kita harus memperhatikan adab-adab atau tata krama di dalam menasihati orang lain. Maka jangan asal menasihati saja, akan tetapi kita pun yang memberikan nasihat itu harus tahu bagaimana adab-adab atau tata krama ketika menasihati seseorang, ketika menasihati orang lain. Maka paling tidak ada 5 adab yang harus kita perhatikan. Paling tidak ada 5 perkara. 5 adab ini yang harus kita terapkan, yang harus kita perhatikan ketika kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah nasihat itu harus kita mulai dari kerabat kita terdekat terlebih dahulu. Ini yang pertama poinnya. Jadi ketika kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain, maka yang harus kita berikan nasihat terlebih dahulu adalah kita mulai dari kerabat kita yang terdekat. Hendaklah nasihat itu ditujukan lebih dahulu kepada kerabat yang terdekat, karena kita lebih mengenalnya dan dia pun mengenal kita, sehingga dengan begitu kita lebih mudah bagaimana melakukan pendekatan dalam rangka untuk memberikan nasihat kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Makna ayat ini adalah hendaknya kita memulai nasihat, memulai memberikan nasihat kepada orang lain, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, itu dari kerabat dekat kita lebih dahulu. Ya, keluarga kita, saudara kita, dan kaum-kaum kerabat kita yang terdekat lebih dahulu yang kita ingin berikan nasihat. Itu yang pertama. Kemudian adab yang kedua yang harus kita perhatikan ketika memberikan nasihat kepada orang lain itu adalah, maka hendaknya kita yang memberikan nasihat itu harus benar-benar ikhlas dan ketulusan hati. Hendaknya kita yang memberikan nasihat benar-benar ikhlas dan tulus. Haruslah nasihat yang diberikan itu benar-benar keluar dari hati yang ikhlas, hati yang tulus dan jujur dalam menasihati. Karena sesungguhnya kata nasihat berasal dari bahasa Arab, yaitu nasuha, yang artinya adalah keikhlasan, ketulusan dan kejujuran.
maka ketahuilah bahwa nasihat yang keluar dari hati akan sampai kepada hati pula. Itu yang kedua. Kemudian adab yang ketiga ketika menasihati adalah maka kita memberikan nasihat kepada orang lain harus didasari karena kecintaan dan belas kasih. Maka nasihat hendaklah didasari karena kecintaan dan belas kasih. Karena itu merupakan kesempurnaan iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Yang artinya, tidaklah sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang perlu kita perhatikan ketika memberikan nasihat adalah hendaknya nasihat yang kita berikan itu diucapkan dengan lemah lembut. Tidak boleh kasar. Maka hendaklah nasihat itu disampaikan dengan tutur kata yang lemah lembut. Karena hati itu lembut dan tidak menyukai kekasaran. Mari sejenak kita lihat sejarah manusia pembangkangan yang kafir, yaitu Raja Fir'aun. Ya, bagaimana kita ketahui bersama tentang kisah Fir'aun ini. Bagaimana Fir'aun itu dia telah menentang agama dan Nabiullah. Ya, Fir'aun membangkang Nabi Musa alaihissalam, bahkan membangkang kepada Allah, dan justru Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Namun perhatikan bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah dalam menasihati Fir'aun ini. Apakah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menasihati Fir'aun harus berkata dengan ucapan yang kasar? Tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Yang artinya, pergilah kalian berdua, Musa dan Harun, kepada Fir'aun. Sungguh dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepadanya perkataan yang lembut. Semoga saja dia sadar dan takut. Quran surah Toha ayat 43 sampai 44. Ini metode tata krama adab yang keempat yang harus diperhatikan ketika memberikan nasihat. Kemudian adab atau tata krama yang kelima ketika memberikan nasihat itu, maka ketika memberikan nasihat maka hendaknya menyesuaikan posisi nasihat. Hendaklah kita melihat siapa yang kita nasihati. Jikalau dia lebih tua atau di atas kita, maka sesuaikanlah kedudukannya. Jangan kita samakan mereka seperti anak kecil. Karena setiap posisi itu ada bahasannya yang harus disesuaikan.
Inilah yang dinamakan hikmah, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ingatlah bahwa kesombongan adalah sebab utama terhalangnya nasihat. Sekali lagi, saya ulangi. Kesombongan adalah sebab utama terhalangnya nasihat. Namun, haruslah kita sadari bahwa tidak semua hati itu bisa menerima nasihat. Ada hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima untaian nasihat yang diberikan. Sebab utama terhalangnya nasihat adalah sifat kesombongan. Dan inilah maksiat yang pertama kali dilakukan oleh iblis, yaitu penentangan karena sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kejadian ini di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Yang artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang menghalangimu saat aku memerintahkanmu untuk bersujud? Iblis berkata, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakannya dari tanah. Allah berfirman, turunlah engkau dari surga, tidak pantas engkau menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sungguh engkau termasuk dari golongan yang dihinakan. Quran surah Thaha ayat 12-13. Sementara penyebab kesombongan adalah tertipu oleh dunia, seperti tertipu oleh kedudukan, kekayaan, ilmu, umur, dan lain sebagainya yang membuatnya gengsi untuk menerima nasihat yang datang dari pihak yang menurutnya lebih rendah daripada dirinya. Sehingga dari sinilah akan terbukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang maksudnya adalah tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji dzarrah. Seorang berkata, seseorang suka memakai baju bagus dan sendal bagus. Apakah itu sombong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Maka daripada itu, hendaklah kita hindari kesombongan itu. Siapapun yang menasihati kita, maka terimalah dengan lapang dada. Meskipun dia lebih miskin, lebih muda, lebih bodoh, lebih rendah, dan lebih lemah dari diri kita. Sebagaimana dikatakan oleh ahli hikmah, hikmah adalah barang berharga seorang mukmin yang hilang. Kapan saja dia temukan, maka dia lebih berhak untuknya. Karena bisa jadi banyak kesalahan pada diri kita yang tidak
pernah kita sadari tertutupi oleh kesombongan hati kita.